Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Laporan pemimpin. Upacara di sini tanggal 20 Februari 2023 siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Allah yang telah menciptakan kita dalam bentuk sesempurna mungkin. Aktivitas sehari-hari, terutama kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Calang ini. Kemudian tidak lupa juga salat beri salam kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu bersama bahwa berkat perjuangan beliau kita masih bisa pada hari ini menghirup udara yang penuh ilmu pendidikan, mengangkat umatnya dari alam jahiliyah yaitu alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang masih kita rasakan sampai dengan detik ini. Kata-kata penghormatan kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kepada Dewan Guru beserta seluruh perangkat dan jajarannya di SMA Negeri 1 Calang ini, serta yang kami muliakan dan kami banggakan, adik-adik atau anak-anak kami yang sedang mengecam dunia pendidikan, yang sedang melaksanakan suatu ibadah, yaitu ibadah yang keharusan, di mana Rasulullah sendiri telah menyampaikan bahwa ibadah yang satu ini adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, yaitu menempuh pendidikan. Karena itu kita tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka semua. Ini saya mohon maaf dulu, berapa menit kira-kira Pak? Oh, tergantung pembina. Berarti boleh 1 jam kita di sini. Sanggup ya? Nggak apa-apa. Tadi pembina sudah Bapak Kepala Sekolah menyampaikan terserah mau pembina katanya. 1 jam mau? Ya sama, saya juga nggak mau. Baik, sebelumnya saya coba memperkenalkan diri dulu. Mungkin dengan Bapak Kepala Sekolah sudah lama kami kenal. Nama saya, kalau lihat di papan nama ada Harmizal, tapi di sini ada kurang akilnya di ujung. Karena nanti adik-adik, saya menyebutnya adik-adik ya. Adik-adik kalau di kantor oke, tapi di sekarang ini di kantor pun sudah mengenal akil, bukan lagi Harmijal. Kalau di Calang nggak ada nama Harmijal, cuma ada di papan nama dan di KTP aja. Yang dikenal akil. Apalagi sekarang di kepramukaan dikenal dengan saya
untuk pekerjaan sehari-hari, Allah percayakan, amanahkan untuk melaksanakan tugas di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian atau disingkat dengan Diskominsa Kabupaten Aceh Jaya. Jadi dengan kata lain pekerjaannya apa? PNS katanya. Derajat. Jadi hari ini yang berdiri di sini adalah pembinanya pramuka, bukan orang pemerintah kabupaten. Paham ya adik-adik? Jadi hari ini kalau saya pakai pakaian seperti ini, berarti saya seorang pembina. Dan sebutan untuk pembina itu adalah kakak. Kalau biasanya disebut Kak Kil, karena nama saya Kil. Kemudian nanti sebutannya juga untuk Dewan Guru, termasuk Kepala Sekolah, kakak. Kalau Pak Umar, Kak Umar, seperti itu. Kalau sama Pak Nanda, Kak Nanda. Tapi kalau sama Pak Nanda sudah lama kenal juga kami. Jadi sebelumnya juga saya sudah pernah di sini, tapi bukan berdiri di sini sebagai pembina ya. Berdiri di depan adik-adik, di depan kelas waktu itu. Pada saat perekrutan anggota untuk mengklarifikasi bahwa pramuka itu tidak seperti yang dibayangkan. Yaitu kalau pemikiran orang-orang di luar, pramuka itu hanya kumpul, ketawa-ketawa, kemudian nyanyi-nyanyi, habis itu pulang, gitu ya. Betul? Nah, pada hari ini kita coba klarifikasi apa itu sebenarnya pramuka. Pramuka itu, kalau Kakil tidak salah, karena Kakil bukan dari dunia perguruan gitu ya, hanya mendengar informasi, nanti kalau memang salah tolong dikoreksi. Diwajibkan seperti itu. Yang diwajibkan artinya apa? Yang memang diharuskan. Karena apa? Yang membuat kurikulum itu sendiri sudah meneliti sebenarnya, bukan orang yang asal-asal taruh. Nah, maksudnya asal-asal taruh itu pemerintah tidak menempatkan orang yang membuat kurikulum itu adalah orang-orang yang biasa, bukan. Membuat aturan-aturan di dunia pendidikan itu bukan asal-asalan, tapi sudah melakukan penelitian dan pengujian dan sebagainya. Kepramukaan, pendidikan kepramukaan itu bisa merubah karakter anak-anak, baik dari usia siaga, itu usia SD, kemudian usia penggalang SMP, usia penegak SMA, bahkan sampai usia pandega, yaitu sudah lulus SMA, umurnya sekitar 20 sampai dengan 25 tahun atau 23 tahun. Itu disebut pandega. Jadi intinya pramuka ini adalah membentuk karakter, merubah karakter dari yang tidak baik menjadi karakter yang baik di semua lini dunia pendidikan, usia pendidikan. Bahkan di usia dewasa pun juga masih ada pramuka, tapi bukan lagi sebagai peserta didik, melainkan sebagai pembina yang membina peserta didik, yaitu dari SD, SMP, dan SMA. Baik, kenapa dikatakan bahwa kurikulum sekarang ini mewajibkan? Di mukadimah saya sudah menyebutkan dalam satu surah yang Allah berjanji itu demi buah tin. Yang bunyi surahnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wat-turisini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, dari sekian ayat ini kita ambil laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa artinya? Bahwa Allah itu sudah menciptakan kita ini dengan bentuk yang sesempurna mungkin. Ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian dilanjutkan lagi, khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala sabilin. Nah, ini harus kita garis bawahi. Tsumma radadnahu asfala sabilin. Yang artinya lebih kurang nanti
sama guru PAI itu yang lebih paham, nanti disempurnakan di kelas. Itu kemudian mereka itu sendiri bahwa manusia-manusia inilah yang menjadikan dirinya itu rendah atau sehina-hina mungkin. Seperti itu. Artinya kita dasarnya tadi diciptakan dalam sebaik-baik bentuk atau sempurna-sempurna bentuk. Kemudian kita sendiri manusia ini yang merendahkan diri kita. Oleh karena itu dibentuklah suatu organisasi kepramukaan ini sebagai wadah untuk memperbaiki kembali. Setelah diteliti, sistem pendidikan yang dianut dalam kurikulum Merdeka itu adalah menganut sistem pendidikan kepramukaan. Nanti betul tidak betul coba diteliti dan coba nanti dilihat lagi referensinya. Artinya apa? Kepramukaan ini dianggap sudah lebih penting, seperti itu. Sehingga diadopsilah sistem kependidikannya itu oleh dunia pendidikan, diadopsi sistem kepramukaan itu, pendidikan kepramukaan itu dibawa dalam sistem pendidikan yang formal ke sekolah-sekolah, seperti itu. Kenapa? Karena di pramuka itu ada namanya kode kehormatan. Kode kehormatan di mana masih ada yang lupa? Masih ada yang lupa atau masih ada yang ingat? Masih ada yang lupa dan masih ada yang ingat. Yang pertama takwa. Baik, nah ini kalau apa maksud takwa, apa makna takwa itu guru PAI lebih paham. Ya. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa ini, yang Maha Esa ini adalah yang utama. Ya, yang utama. Karena dasar-dasar dharma yang berikutnya itu merupakan perwujudan dari dharma yang pertama ini. Kalau sudah takwa, siapa yang mengatakan bahwa orang tersebut tidak dirindukan oleh surga? Ada yang berani mengatakan? Tidak. Karena memang kita itu dituntut untuk bertakwa. Itu intinya adalah membentuk karakter adik-adik. Walaupun memang tidak semua orang dan tidak mudah untuk membentuk karakter, merubah karakter manusia. Tetapi setidaknya kita sudah melakukan hal yang positif. Ingat nggak cerita burung pipit dengan cicak? Cicak dulu menertawakan burung pipit yang menyiram api yang membakar Nabi Ibrahim itu dengan paruhnya. Diambil air satu paruh, dipadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Lalu cicak ketawa, tekek-kekek. Gimana ketawa cicak? Gitu ya, tekek-kekek. Jadi intinya apa? Menertawakan burung pipit, dibilang seperti ini lebih kurang. Pit, nah gitu. Bukan Fitri ya, pit gitu. Jadi burung pipit, panggilan pipit. Gitu. Pit, ngapain? Kamu capek-capek ngambil air dari paruh kecilmu itu untuk memadamkan api yang begitu besar yang membakar Nabi Ibrahim, katanya. Yang ada terbuang-buang energi saja. Lalu dengan penuh penuh semangat dan juga percaya diri, burung pipit itu mengatakan, betul cicak, betul cak, gitu ya. Betul cak, katanya. Saya tidak akan mampu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Tetapi setidaknya Allah sudah tahu saya berpihak di mana. Maksudnya adalah ketika kita berbicara bahwa membentuk karakter, memperbaiki karakter itu adalah hal yang terbesar, adalah hal yang terberat, kita hanya bisa berpikir tanpa melakukan, maka mulai dari situlah kita akan menjadi orang yang gagal. Tetapi ketika kita sudah mulai berusaha mulai dari diri sendiri untuk merubah karakter dan juga dukungan daripada guru-guru untuk berubah karakter adik-adik, walaupun sedikit demi sedikit, setidaknya Allah sudah melihat bahwa kita punya usaha dan ikhtiar untuk menuju ke arah yang lebih positif. Demikian saja mungkin hari ini yang bisa Kak Gil sampaikan, mudah-mudahan jadi pelajaran, jadi intibat bagi Kak Gil sendiri dan juga bagi adik-adik yang sedang menempuh dunia pendidikan ini. Untuk hal-hal yang lain nanti akan kita bahas pada saat latihan pramuka, mungkin nanti kapan-kapan
dibuat jadwal dulu untuk latihan pramukanya, diaktifkan budek, dan mudah-mudahan juga Allah meridhai apa yang kita rencanakan dan apa yang kita laksanakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian saja, lebih dan kurang tentunya banyak kurangnya dari Kakil. Acara Kakil mohon maaf. Kakil akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan